warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pelatihan, selamat datang di MOOC Pintar. Belajar mandiri, pintar bersama. Pada kesempatan kali ini, saya Maria Ulfah akan menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk mendiskusikan tentang pengantar akademik misconduct. Nah, Bapak dan Ibu tentu penasaran ya, apa itu akademik misconduct? Mengapa itu penting? Dan bagaimana nanti untuk penanganannya? Untuk menjawab itu semua, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di sini Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, MA, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, yang akan membantu kita untuk memahami tentang akademik misconduct. Assalamualaikum, Profesor Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mari kita mulai dari dasar. Akademik misconduct. Kalau di lingkungan akademisi, istilah ini bukan sesuatu yang tidak diketahui. Tapi kalau di lingkungan publik secara luas, barangkali ini masih belum sepopuler isu-isu lainnya. Nah, barangkali Profesor bisa menjelaskan apa itu akademik misconduct. Ya, pertama kita belakangan ini agak doyan menggunakan istilah bahasa Inggris. Academic misconduct itu kan istilah bahasa Inggris. Artinya pelanggaran akademis. Perilaku yang tidak sesuai, tidak selaras dengan etika akademis. Karena itu dia akan hubungannya dengan karya ilmiah, perilaku yang berhubungan dengan aktivitas akademik. Nah, pelanggaran terhadap etika akademis itu, itulah yang disebut dengan akademik misconduct. Nah, pelanggaran etika itu berarti intinya adalah ketidakjujuran. Integritas. Tidak memiliki integritas. Intinya itu aja. Orang secara akademik tidak jujur, secara akademik tidak berintegritas. Nah, maka kalau mau disederhanakan, akademik misconduct adalah ketidakjujuran secara akademis. Sederhananya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, perkembangannya dari dulu sampai dengan sekarang itu seperti apa? Sebenarnya begini, ini sebagai etika akademis ya, sejak dulu para ulama atau intelektual, dulu itu maksudnya ya sejak kita mengalami Islamisasi di abad ke-13 dan karya-karya akademis di Indonesia ditulis pada abad ke-16, 17 sampai sekarang oleh kaum intelektual terutama para ulama. Mereka selalu mentaati apa yang disebut dengan kutipan. Misalnya kita bisa merujuk kepada kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abu Somad Al-Balibani, siapa lagi, Nuruddin Ar-Ramiri. Mereka selalu mengatakan berkata Imam Al-Ghazali, bla 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 bla, berkata Imam Syafi'i, bla bla. Itu sebenarnya adalah salah satu wujud dari integritas. Bahwa pendapat itu bukan pendapat dirinya pribadi, tetapi adalah pendapat para ulama, para ahli sebelumnya yang dikutip. Dan apabila ada perbedaan antara dirinya dengan para ulama disebutkan juga, menurut pendapat saya seperti ini. Nah, itulah kejujuran ilmiah yang menurut hemat saya sejak dulu para ulama itu memegang integritas. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan kalau kita kaitkan zaman sekarang itu katanya adalah era 4.0. Iya. Sehingga teknologi itu sedemikian pesat. Jadi kalau sekarang itu kalau nulis sudah ngutip. Jadi ada citasi. Nah, kalau dulu itu kan taunya ngutip itu semua apa yang sudah dikatakan oleh ahli yang sebelumnya gitu. Dicantumkan gitu ya. Tapi kalau sekarang seperti itu hitungannya juga plagiarisme katanya. Itu seperti apa, Dok?
Prof? Ya, jadi academic misconduct atau pelanggaran akademik itu kan macam-macam. Untuk contoh yang Anda sebutkan tadi, itu bisa disebut dengan fabrikasi. Jadi misalnya Anda bertanya kepada kecerdasan buatan artificial intelligence, tolong buatkan saya artikel dengan judul ini beserta referensinya. Nanti akan keluar langsung dalam beberapa saat saja, cepat sekali. Nah, itu namanya fabrikasi. Ya, Anda membuat sesuatu yang palsu, seolah-olah itu karya Anda, tapi sebenarnya bukan. Itu karya mesin. Meskipun ada kutipannya. Iya, karena pertama seringkali kutipan itu palsu juga. Iya, kami sudah melakukan banyak penelitian telaah terhadap kerja-kerja AI di kampus ini, dan sering terbukti bahwa makalah yang dibuat dengan palsu itu referensinya setelah dicek nggak ada, tapi dia bilang ada, ya kan? Nah, walaupun sebenarnya ada juga, itu kan tetap palsu, kebohongan. Anda tidak membuat, tapi mesin yang membikinkan. Bukti daripada kebohongan itu adalah ketika Anda disuruh menjelaskan, ya, tanpa melihat teksnya dan membacanya, tidak bisa. Nah, jadi disinilah kehati-hatian kita untuk melihat jenis academic misconduct yang bisa dilakukan di era sekarang. Nah, cara yang lain-lain kan tentu ada, kayak tadi plagiat. Plagiat itu mengambil punya orang lain tanpa mengakui bahwa itu punya orang lain. Itu plagiat. Kalau tadi namanya fabrikasi. Beda lagi. Bisa juga Anda membuat satu tulisan seolah-olah Anda melakukan penelitian. Data wawancara dengan si anu, observasi dengan siapa di suatu tempat, padahal itu nggak ada. Nah, itu termasuk academic misconduct. Karena dengan itu berarti Anda membuat data palsu untuk mengabsahkan penelitian Anda. Kalau begitu harus hati-hati sekali ya, Prof. Iya, contoh yang lain lagi. Saya tidak bisa menulis. Misalnya saya nih bos. Ya, saya suruh anak buah, kau buatkan saya ya tesis. Ya, karena saya mau titel nih, titel. Nah, itu namanya ghostwriter. Jadi hantu yang menjadi penulis. Maksudnya itu bukan hantu orang, tapi orang itu nggak dikenal. Di Indonesia disebut dengan perjokian. Ada joki yang menuliskan. Itu juga jelas sekali academic misconduct. Contoh yang lain, misalnya saya nih dosen senior nih, ya di kampus. Lalu saya penelitian, ya. Tapi penelitian itu yang mengerjakan sebenarnya adalah anak buah saya. Saya nggak tahu apa-apa, nama doang di situ. Tapi ketika publikasi, nama saya nomor 1. Padahal saya tidak ngapa-ngapain. Itu juga termasuk ketidakjujuran akademis. Ya. Atau saya mengeksploitasi para peneliti muda. Ya. Jadi saya minta mereka melakukan penelitian segala macam karena mereka junior saya, ya kan? Tapi hasilnya nanti saya ambil atas nama saya, tidak menyebutkan bahwa itu adalah. Oke, saya jadi penasaran, Prof. Maaf, saya potong. Berarti kalau misalkan ini pendanaannya dari profesor misalnya? Ya sama saja, tidak boleh. Pendanaan itu hal lain lagi. Melakukan penelitian adalah keahlian dan kompetensi seseorang dan kerja seseorang. Dana itu lain lagi. Dana harus disebutkan misalnya sebagai ucapan terima kasih penelitian ini dilaksanakan atas dasar dana siap. Misal nih Anda mau meneliti di laboratorium, perlu dana, ya kan? Untuk materinya, untuk alat-alatnya segala macam. Bisa nggak Anda punya dana tapi Anda tidak ahli melakukan penelitian itu? Tidak bisa kan? Nah, karena itu dananya satu bagian daripada penelitian. Sponsor gitu bisa. Betul. Jadi sebutkan aja terima kasih kepada lembaga ini yang memberikan dana. Tapi bukan berarti bahwa dia boleh mengklaim bahwa penelitian itu adalah kerjaan dia. Tidak bisa. Jadi gini, kalau tadi kan Profesor sudah menyebutkan di awal, ini kaitannya dengan integritas seseorang. Betul. Nah, kalau kita
pikirkan lagi begitu ya. Dampaknya ke depan. Kalau terus dibiarkan, ini pengaruh pelanggaran etika akademik ini, baik itu terhadap individu, instansi, atau negara secara keseluruhan itu seperti apa? Banyak sekali dampaknya. Dampak yang paling nyata adalah yang palsu tidak akan pernah sama dengan yang asli. Yang KW tidak akan sama dengan yang ore, itu udah pasti. Maka nanti kita punya sarjana abal-abal, doktor abal-abal, profesor gak jelas, ya itu kan palsu. Nah, dampak lebih lanjutnya adalah hasil-hasil penelitian yang palsu atau yang mencuri punya orang lain, itu pastinya tidak akan sama dengan hasil penelitian yang betul-betul dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Lebih luas lagi nanti, bisa jadi orang tidak mempercayai kita lagi. Seperti sekarang di dunia ada beberapa negara yang melarang bekerja sama dengan para peneliti Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara, kalau tidak salah nomor 3, yang peneliti-penelitinya mempublikasi di jurnal-jurnal predator. Itu jurnal-jurnal berbayar yang sebenarnya ya tidak abal-abal tetapi berbayar, yang membisniskan publikasi demi uang, bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dampaknya itu luar biasa. Nah, yang terakhir tentu saja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bisa berkembang dengan baik apabila kita tidak memiliki integritas. Saya melakukan penelitian ini tapi saya nggak jujur. Temuannya bisa nggak benar toh, bahaya sekali. Atau datanya dimanipulasi. Nah, sangat berbahaya. Apalagi kita tahu bahwa ilmu itu berkembang bersifat kumulatif. Artinya ilmu tidak akan berkembang tanpa berpijak dari temuan-temuan sebelumnya. Saya sering mencontohkan sederhana. Kalau Anda melihat roda, ya, roda itu kan pertama dibuat itu dari kayu, gitu. Kayu seluruhnya papan, terus kemudian melingkar itu ada ada jari-jarinya, ya kan. Setelah itu kan diganti dengan karet yang buta. Setelah itu pakai karet, tetapi juga ada ban dalamnya. Nah, sekarang sudah nggak ada ban dalamnya, sekarang pakai nitrogen. Nah, yang nitrogen tuh nggak akan ada kalau nggak ada yang sebelumnya. Jadi ilmu itu berpijak pada temuan-temuan sebelumnya yang jujur. Kalau temuan-temuan sebelumnya bohong, ya nggak ada ilmu, nggak berkembang maksudnya. Itu bahayanya. Kalau kita lebih membumi lagi, Profesor barangkali bisa bercerita gitu, pernah menemukan kasus tentang academic misconduct secara langsung kah? Dan bagaimana penanganannya? Jadi kalau di perguruan tinggi kami memiliki standar untuk mengontrol plagiasi. Standar umumnya adalah cek keserupaan. Nah, jadi cek keserupaan teks itu ada teknologinya. Sekarang itu ada teknologi yang bisa mengetahui, mencek berapa persen kesamaan antara naskah yang baru diserahkan dengan teks-teks yang sudah ada. Itu presentasinya bisa dicek. Jadi ada batasan nanti maksimum misalnya 15% kesamaannya. Jadi dari itu bisa bermasalah. Nah, yang kedua tentu saja ada cek langsung dari yang ahli. Ya, jadi misalnya kalau pembimbing tesis, skripsi, disertasi kan dia orang yang ahli. Kalau itu ditulis seseorang yang melakukan plagiat, si pembimbing itu akan tahu, wah ini plagiat ini. Saya tahu ini bukan tulisan dia, misalnya begitu. Jadi ada juga cek langsung dari si pembimbing. Nah, selain itu kita memiliki kode etik ya akademik. Apabila ada pelanggaran dan pelanggaran itu dilaporkan, jadi entah itu diadukan oleh mahasiswa atau masyarakat, ya itu akan diproses melalui Dewan Etik Akademik. Baik Sobat Pelatihan, untuk sesi 1 pada pengantar Academic Misconduct kita cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.